Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Saya bermaksud sharing mengenai studi yang baru-baru ini kami lakukan mengenai secure remote working. Karena kita pahami bersama dan kita alami bersama dengan pandemik ini, gitu ya, secara cepat perusahaan harus mengubah cara bekerjanya menjadi bekerja jarak jauh, gitu ya. Dan kita lihat tidak semua perusahaan cukup siap karena hal itu terjadi secara cepat. Berdasarkan studi itu juga kita melihat ancaman cyber tadi yang disebutkan itu meningkat, gitu. Nah, kalau kita lihat apa saja sih yang meningkat dari ancaman cyber, karena dengan bekerja secara remote, sekarang akses terhadap jaringan perusahaan harus dilakukan juga secara remote, gitu ya. Jadi muncul exposure yang baru di mana juga muncul kerentanan terhadap potensi-potensi ancaman. Dari hasil report itu ada 3 tantangan terbesar terhadap ancaman cyber itu adalah bagaimana keamanan akses. Jadi kita sebut secure akses. Kemudian juga yang jadi tantangan terbesar adalah bagaimana juga data privacy, jadi keamanan terhadap data. Jadi baik secure access sama data privacy ini juga yang akhirnya meningkatkan resiko dari potensi ancaman yang bisa dialami oleh perusahaan, begitu. Dan untuk responden di Indonesia juga hal yang tidak kalah penting adalah perlindungan dari serangan malware, gitu. Itu top 3 dari ancaman cyber yang dialami oleh perusahaan-perusahaan Indonesia. Oke. Nah, tapi kalau secara penggunaan kita ketahui kan memang dari adanya remote working, work from home, ini yang biasanya digunakan adalah cloud ataupun juga komputasi awan, kemudian juga digital networking juga, begitu juga dengan video conference. Nah, kalau kita bedah ya secara personal ataupun juga secara satu persatu, seperti apa sih ancaman untuk masing-masing aplikasi ataupun juga masing-masing teknologi ini? Ya, jadi kalau kita bandingkan ya Mbak Iva, 15-20 tahun yang lalu, kita bekerja di kantor gitu ya, semua jaringan kantor itu memproteksi kita. Jadi baik bekerja di dalam kantor maupun informasi keluar itu mungkin satu pintu ya. Tapi kalau sekarang kita lihat banyak sekali perusahaan yang terhubung ke aplikasi berbasis cloud, gitu ya, ke aplikasi berbasis cloud, dan mereka harus juga melakukan security secara end-to-end, gitu. Sehingga tidak dimanfaatkan oleh yang kita sebut cyber criminal, gitu ya, untuk mencari celah-celah kelemahan di mana serangan itu bisa dilakukan. Apakah itu dari sisi aksesnya, gitu ya. Jadi kalau kita katakan kita dari rumah, gitu ya, bagaimana perusahaan bisa memverifikasi bahwa yang akses ke jaringan itu adalah karyawannya terkait, gitu ya. Jadi mungkin sekarang banyak dikenal dengan multi-factor authentication. Itu fungsinya untuk memverifikasi user itu. Kemudian juga bagaimana pada saat kita mengakses jaringan ataupun mengakses aplikasi yang tadi berbasis cloud, gitu ya. Itu juga ada cloud security-nya. Dan kalau kita lihat dari studi, tantangan terbesar yang harus diprotek itu sebetulnya adalah perangkat, gitu ya, karena perangkat itu yang digunakan untuk mengakses jaringan dan mengakses cloud. Nah, perangkat-perangkat ini juga harus membutuhkan security dari sisi verifikasi terhadap perangkat. Dan kalau kita lihat dengan pandemik sekarang dan orang bekerja secara remote, tidak saja perangkat laptop yang mungkin memang laptop perusahaan atau laptop kantornya, tapi juga mereka mulai menggunakan perangkat pribadi. Nah, jadi postur cyber security itu harus semakin kuat karena kita harus melihat dari perangkat, dari jaringan, dan juga dari cloud itu sendiri.